Hai Sun, aku mau ngomongin sesuatu nih sama kamu. Aku mau ngomongin tentang etika moral dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, aku mau ngasih tahu sama kamu, manusia itu ialah makhluk yang berpikir, yang dengan itu menjadikan dirinya kan. R.F. Berling, seorang profesor Belanda, mengemukakan teorinya bahwa manusia itu ialah manusia yang suka bertanya. Sebagaimana Aristoteles, filsuf Yunani mengemukakan bahwa manusia ialah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapat yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Dengan menempatkan manusia sebagai hewan yang berpikir intelektual dan berbudaya, maka dapat disadari kemudian bila pada kenyataannya manusialah yang memiliki kemampuan untuk menelusuri keadaan dirinya dan lingkungannya. Dari proses tersebut, lahirlah pengetahuan, teknologi, kepercayaan, atau agama. Apa sih maksud dari meta etika itu sendiri? Artian etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Apa sih makna dari etika itu sendiri? Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti. Pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, etika merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan, atau manusia lain. Objek formal etika meliputi norma kesusilaan manusia dan mempelajari tingkah laku manusia baik buruknya. Selanjutnya, aku mau kasih tahu kamu tentang ilmu. Ilmu yaitu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu scientia, atau dalam kaidah bahasa Arab berasal dari kata ilmu. Ilmu atau sains adalah pengkajian sejumlah pernyataan yang terbukti dengan fakta dan ditinjau yang disusun secara sistematis dan terbentuk menjadi hukum umum. Perkembangan ilmu tidak pernah terlepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah moral. Pada dasarnya, masalah moral tidak bisa dilepaskan dari tekad manusia untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran. Pada awal masa perkembangannya, ilmu seringkali berbenturan dengan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Maka dari itu, sangat banyak ilmuwan atau ahli filsafat yang dianggap gila bahkan dihukum mati oleh penguasa zaman dulu, seperti Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Kemudian, menurut kamu apa sih maksud dari hakikat moral, Sun? Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mors, yang artinya tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Sementara itu, menurut Wilhaki, sebagaimana dikutip oleh Bambang Darusu pada tahun 1986, secara lebih komprehensif merumuskan bahwa yang pertama, moral sebagai perangkat ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di alam lingkungan tertentu. Yang kedua, yaitu moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama hidup. Yang ketiga, moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Dari beberapa pernyataan tersebut, akan tetapi lebih konkret dari itu. Moral juga sering dimaksudkan bersudah berupa tingkah laku, perbuatan sikap, atau karakter yang didasarkan pada ajaran nilai, prinsip, atau norma. Menurut kamu, kemampuan besar manusia itu apa sih, Sun? Menurut Elina, mengatakan ada 3 kemampuan besar manusia. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif,
yakni kemampuan untuk mengetahui dalam arti kata yang lebih dalam berupa mengerti, memahami, menghayati, dan mengingat apa yang diketahui. Landasan kognitif yaitu rasio atau akal dan kemampuan. Ini bersifat netral. Yang kedua yaitu kemampuan afektif, yaitu kemampuan untuk merasakan tentang apa yang diketahuinya, seperti rasa cinta dan rasa indah. Bila kemampuan kognitif bersifat netral, maka kemampuan afektif bersifat tidak netral lagi. Landasan afektif yaitu rasa atau kalbu, atau disebut juga hati nurani. Yang ketiga yaitu kemampuan konatif, yaitu kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan. Konasi antara lain kemauan, keinginan, hasrat, yakni daya dorong untuk mencapai atau menjauhi segala apa yang ditekad oleh rasa. Rasalah yang memutuskan apakah sesuatu itu dicintai atau dibenci, dinyatakan indah atau dinyatakan buruk, dan menjadi sifat manusia untuk menginginkan atau mendekati yang dicintainya, dan yang dinyatakan indah dan sebaliknya membuang atau menjauhi yang dibencinya atau dinyatakan buruk. Dengan kata lain, kemampuan konatif yaitu kemampuan yang mengedepankan kekuatan fisik dalam bentuk aksi. Menurut Immanuel Kant, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan sesuai dengan norma atau hukum batiniah, yang mana menurut Kant dipandang sebagai suatu kewajiban. Sedangkan legalitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan sesuai dengan norma atau hukum lahiriah belaka. Moralitas akan tercapai jika dalam menaati hukum lahiriah tersebut bukan karena takut pada akibat hukum lahiriah tersebut, melainkan karena menyadari bahwa taat pada hukum itu merupakan suatu kewajiban. Nah, Immanuel Kant memahami bahwa moralitas dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Apakah yang dimaksud dengan moralitas heteronom dan moralitas otonom itu? Baik, dalam moralitas heteronom, suatu kewajiban ditaati, tetapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri, misalnya karena ada imbalan tertentu atau karena takut pada ancaman orang lain. Yang kedua, moralitas otonom. Kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai suatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai suatu hal yang baik. Menurut Plato, pengetahuan maupun moral yang bersifat objektif itu sangat mungkin meskipun tidak di dunia fisik. Plato menyebutkan bahwa adanya dua dunia, yaitu dunia fisik dan dunia ide. Apa perbedaan dunia fisik dan dunia ide? Aristoteles mengatakan bahwa hidup secara baik merupakan aktualisasi fungsi moral yang khas insani. Dalam dunia intelektual, moralitas itu tampil sebagai proses pencarian kebenaran. Jawaban atas persoalan moral yang lebih bersumber dari kepercayaan itu dipandang sebagai suatu jawaban yang mutlak dan objektif. Nah, menurut Agustinus, yaitu seorang pemikir abad pertengahan, berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang mutlak dan objektif dapat dicapai melalui mistik tentang kebenaran ilahi yang diterima secara langsung. Apakah moral itu sifatnya objektivistik atau relativistik? Nah, prinsip moral yang bersifat objektivistik universal yang dimaksud yaitu prinsip moral yang bersifat objektif dapat diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Contohnya yaitu sifat atau sikap kejujuran, kemanusiaan, kemerdekaan, tanggung jawab, keikhlasan, ketulusan, persaudaraan, dan keadilan. Sedangkan prinsip moral yang bersifat relativistik kontekstual sifatnya tergantung atau sesuai dengan konteks, yang mana bisa berarti nasional, komunal, tradisional, kondisional, multikultural, atau bukan individual.
Menurut John G. Kemeny, ilmu adalah seluruh pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Ilmu tidak diusahakan dari aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu. Dan akhirnya, metode itu yang mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Ilmu pengetahuan merupakan warisan bersama umat manusia, bukan milik pribadi dari orang-orang tertentu. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bermula? Jadi, permulaan ilmu pengetahuan itu dimulai dengan permulaan umat manusia. Ketika budaya intelektual Eropa mencapai kedewasaan yang memadai, yang mana sebagian besarnya dicapai melalui prestasi negara-negara selain Eropa. Nah, ilmu eksperimental secara khusus telah matang bagi perkembangan baru menyeluruh melalui Renaissance abad kebangkitan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan sebaik-baiknya, tentunya memiliki kelebihan yang istimewa, yaitu kemampuan dalam menalar, merasa, bahkan mengindra. Melalui kelebihan itu, kita sebagai manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan inilah yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan telah melahirkan temuan-temuan baru, dan atas temuan itu manusia secara langsung mendapatkan manfaatnya. Pada abad kuno, telah banyak karya yang dihasilkan masyarakat saat itu. Karya cipta yang dihasilkan dianggap sebagai hal biasa dari eksistensinya. Akan tetapi, mereka mengembangkan keilmuan tetap dilandasi etika dan moral. Lalu, siapakah orang yang pertama atau memprakarsai etika dan moral dalam ilmu pengetahuan? Dalam sejarah dikenal nama Corpus Juris. Ia merupakan orang yang pertama kali menyadari dan memprakarsai etika moral dalam ilmu pengetahuan, baik berupa hak milik dalam bentuk tulisan maupun lukisan di atas kertas. Dalam perspektif sejarah hukum, dikenal nama Hugo de Groot sebagai orang yang pertama memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan. Ada 4 macam hidup dalam masyarakat menurut teori hukum kodrat. Yang pertama, hindarkan diri dari milik orang lain. Yang kedua, penuhilah janji. Yang ketiga, bayarlah kerugian yang disebabkan oleh kesalahan sendiri. Yang keempat, berilah hukum yang setimpal. Di negara-negara Anglo-Saxon, berkembang suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh Albert Vendice dengan sebutan Rule of Law, yang menekankan pada 3 tolak ukur atau unsur utama dalam teori hukum. Apa saja isi dari 3 unsur utama dari teori hukum pada Rule of Law? Yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Dan yang ketiga, konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan atau the constitution based on individual right. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat kebahagiaan hidup warga negara. Bagi Aristoteles, yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran adil. Sedangkan penguasa yang sebenarnya hanya pemegang hukum dalam keseimbangan. Hukum sebagai landasan moral ilmuwan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam realitas kemasyarakatan dan sistem kenegaraan, terlebih di tengah masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, bagaimana penerapan etika dan moral dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Etika moral harus mengikat para pihak, ilmuwan, pemakai atau pengguna, maupun produsen atau pihak industri yang menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat penting karena ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bermanfaat bagi kehidupan manusia, bukan malah sebaliknya yang membahayakan bagi peradaban dan kehidupan manusia.